Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita mistis kali ini saya akan membawakan cerita tentang rumah pocong. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang untuk ke depannya. Di sebuah area perumahan yang cukup tenang, berdiri sebuah rumah tua yang kini tampak lengang. Bangunan itu dulunya dihuni oleh pasangan suami istri yang sudah sepuh. Hingga akhir hayat mereka, rumah tersebut menjadi saksi bisu perjalanan hidup keduanya dari masa muda hingga usia senja. Kepergian pasangan itu tidak meninggalkan tanda-tanda misterius, melainkan hanya perjalanan alami yang dialami setiap manusia. Anak-anak mereka yang telah menetap di rumah masing-masing memilih untuk tidak tinggal di rumah itu setelah orang tua mereka tiada. Akibatnya, rumah itu pun dibiarkan kosong untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, agar rumah itu tidak semakin terlantar, keluarga sepakat untuk mengontrakkannya kepada siapa saja yang bersedia merawat dan menghidupkan kembali tempat itu. Setelah beberapa tahun kosong, rumah itu menemukan penyewa baru. Seorang pengusaha somai bernama Pak Adang, lebih akrab disapa Kang Adang, datang menyewa rumah itu bersama dua karyawannya, Kang Ujang dan Kang Didin. Mereka berasal dari daerah Jawa Barat, mungkin Bandung atau Garut. Kehadiran mereka segera menarik perhatian tetangga, terutama ketika 4 gerobak somai diparkir di halaman rumah. Gerobak itu menjadi tanda jelas bahwa Kang Adang tidak hanya menyewa rumah sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadikannya sebagai base camp bisnis kecil mereka. Kang Adang, seorang pengusaha yang dikenal, sering berpindah-pindah lokasi untuk mengembangkan usahanya, memilih Tegal sebagai destinasi berikutnya dalam perjalanan hidupnya. Rumah tersebut kini menjadi tempat tinggal sekaligus tempat usaha somainya. Rumah itu sebenarnya cukup besar dengan halaman yang luas, bahkan terkesan lebih seperti area usaha daripada sekadar hunian. Dulunya halaman itu memang digunakan oleh pemilik lama untuk menjalankan bisnis kecil-kecilan sebelum usia mereka menghalangi aktivitas tersebut. Namun, setelah usaha itu ditutup, halaman rumah berubah menjadi area yang jarang disentuh. Hanya dirawat seadanya oleh anak-anak pasangan itu ketika mereka datang menengok. Meskipun terkesan besar, rumah tersebut memiliki nuansa yang sedikit berbeda, terutama pada malam hari. Lampu-lampu di sekitar halaman memberikan cahaya temaram yang samar, menciptakan suasana yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Walau tidak ada yang secara terbuka mengatakan bahwa rumah itu menyeramkan, kisah-kisah kecil tetap beredar di kalangan warga sekitar. Sebelum disewakan, rumah itu menjadi bahan perbincangan karena beberapa pengalaman tak biasa yang dialami warga. Salah satu cerita yang sering dibicarakan adalah pengalaman seorang bapak-bapak yang melintasi rumah itu pada suatu malam. Dalam perjalanan pulang dengan motornya, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di sudut halaman rumah yang gelap, tepat di pojok sebelah kiri yang berbatasan dengan rumah tetangga, ia menangkap bayangan sosok aneh. Dalam remang cahaya malam, tampak seseorang atau sesuatu duduk diam dengan balutan kain putih. Sosok itu terlihat mencolok di tengah kegelapan, dan semakin bapak itu mendekat, semakin ia menyadari keanehan yang membuat darahnya berdesir. Ada tali yang terikat di bagian atas kepala sosok itu, menandai ciri khas yang langsung mengingatkannya pada wujud pocong. Tanpa berpikir panjang, bapak itu mempercepat laju motornya, meninggalkan pemandangan itu secepat mungkin. Ia tidak berani menoleh ke belakang,
seolah takut jika sosok itu mengikuti. Meskipun pengalaman tersebut membuatnya terkejut, ia memilih untuk tidak langsung menyebarkan cerita itu. Ia hanya menceritakan kejadian tersebut kepada beberapa temannya di tongkrongan. Anehnya, teman-temannya yang sudah berusia lanjut tidak terlalu kaget. Bahkan beberapa di antaranya hanya mengangguk pelan, seolah pengalaman itu bukan sesuatu yang luar biasa. Cerita tersebut akhirnya hanya beredar di kalangan kecil para bapak-bapak itu dan tidak menjadi bahan pembicaraan besar di lingkungan sekitar. Namun beberapa waktu kemudian, seorang pemuda juga mengalami kejadian serupa saat melewati rumah itu. Rumah tersebut memiliki pagar besi setinggi 2 meter, dengan halaman yang sedikit lebih tinggi dari jalan di luarnya. Halaman itu tampak rimbun, dipenuhi oleh tanaman liar yang tumbuh mendekati pagar, menambah kesan suram pada tempat itu. Ketika pemuda itu berjalan melewati rumah, matanya secara tak sengaja tertuju ke arah halaman. Tidak ada niat apapun dalam pandangannya, hanya rasa ingin tahu yang wajar. Namun, apa yang ia lihat di dalam sana membuat langkahnya terhenti sejenak. Awalnya, pemuda itu hanya memperhatikan tanaman-tanaman yang tumbuh liar di halaman rumah kosong tersebut. Namun, ketika matanya menyusuri area di bawah salah satu tanaman besar di dekat pagar, sesuatu menarik perhatiannya. Dari jarak sekitar 1 hingga 2 meter, ia melihat apa yang tampak seperti kain putih yang tergeletak begitu saja di atas tanah yang lembab. Pikirannya mencoba mencari alasan yang logis. Mungkin hanya sarung yang dibuang sembarangan atau kain yang terbawa angin. Tetapi ada sesuatu yang aneh pada kain itu. Meski awalnya tak begitu jelas, ia merasa benda itu memancarkan aura yang membuat udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Dengan rasa penasaran yang perlahan bercampur kegelisahan, pemuda itu memperhatikan lebih saksama. Napasnya tertahan ketika ia akhirnya menyadari bahwa itu bukan kain biasa. Wujud itu perlahan menyerupai sesuatu yang tak ingin ia akui. Sosok menyerupai pocong yang diam di sana, di bawah bayangan tanaman. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya hitam pekat, tanpa ekspresi, tetapi terasa begitu menekan. Pemandangan itu cukup untuk membuat tubuhnya gemetar. Rasa takut tiba-tiba menyeruak dalam dirinya, memicu refleks untuk segera berbalik. Tanpa berpikir panjang, ia memutar tubuhnya dan langsung berlari menjauh, meninggalkan halaman rumah itu tanpa menoleh lagi. Langkahnya terasa terburu-buru, seolah bayangan itu mungkin saja mengejarnya dari belakang. Begitu tiba di tempat tongkrongannya, napasnya masih tersengal-sengal. Dengan suara yang terputus-putus, ia menceritakan apa yang baru saja dilihatnya kepada teman-temannya. Teman-temannya yang masih muda dan lebih ekspresif tentu memberikan berbagai reaksi, dari ketakutan hingga rasa penasaran. Tidak butuh waktu lama bagi cerita itu untuk mulai menyebar di antara warga sekitar, menciptakan suasana mencekam bagi siapapun yang sering melewati rumah kosong tersebut, terutama saat malam hari. Meski cerita itu menarik perhatian, seperti kebanyakan kisah seram lainnya, reaksi warga tetap terpecah. Ada yang mempercayainya tanpa ragu, menghubungkannya dengan berbagai rumor lama tentang rumah itu. Namun, tak sedikit juga yang menganggapnya sebagai cerita biasa yang sering dilebih-lebihkan. Seiring waktu, kisah-kisah tentang penampakan di rumah itu perlahan memudar, tergantikan oleh rutinitas harian warga. Orang-orang mulai melupakan kejadian itu, hingga akhirnya datanglah Kang Adang bersama 2 karyawannya. Kehadiran mereka sebagai pendatang dari Jawa Barat membawa suasana baru bagi rumah tersebut. Kang Adang,
Seorang pengusaha somai yang sudah terbiasa berpindah-pindah tempat demi mengembangkan usahanya, tampaknya tidak terlalu peduli dengan cerita-cerita yang beredar. Baginya, rumah kosong adalah tempat tinggal biasa yang bisa digunakan untuk mendukung bisnisnya. Kang Adang hanya tinggal di rumah itu selama 2 hari. Selama waktu itu, ia sama sekali tidak mengalami hal aneh. Setelah memastikan usaha somainya berjalan, ia kembali ke daerah asalnya, meninggalkan Kang Didin dan Kang Ujang untuk mengelola cabang yang baru saja dirintisnya di sana. Pada minggu pertama, tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Rutinitas mereka berjalan lancar. Kang Didin bertugas membuka lapak somai setiap pagi, sementara Kang Ujang membantu menyiapkan gerobak untuk dagangan. Rumah itu meskipun besar dan cukup tua, masih terasa seperti rumah biasa. Namun pada suatu sore yang mendung, ketika langit tampak lebih gelap dari biasanya, suasana mulai berubah. Kang Didin, seperti biasa, bersiap untuk mandi setelah menyelesaikan aktivitasnya seharian. Kamar mandi rumah itu terletak di bagian belakang, memiliki pintu seng tua yang berkarat dan sering berderit setiap kali dibuka atau ditutup. Dindingnya rendah, hanya sekitar 1,5 meter, sehingga bagian atasnya terbuka dengan atap yang menaungi. Saat air dingin mulai mengguyur tubuhnya, suara gemericik memenuhi ruangan kecil itu. Awalnya, suasana terasa biasa saja. Namun, di tengah aktivitasnya, terdengar suara ketukan pelan di pintu seng. Kang Didin sempat berhenti, memandang pintu yang sedikit berkarat itu dengan kening berkerut. "Ah, paling Ujang mau mandi," pikirnya santai, mencoba mengabaikan suara itu. Ia melanjutkan mandinya, suara air kembali memecah keheningan. Namun ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan mengganggu. Kang Didin mulai merasa terganggu. "Sebentar lagi, Jang. Tinggal bilas ini," ujarnya dengan suara keras, berharap Ujang mendengar dan berhenti mengetuk pintu. Awalnya, Kang Didin mencoba mengabaikan suara ketukan itu, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ulah Kang Ujang yang sedang iseng. Setelah beberapa saat, ia kembali fokus pada mandinya, membilas tubuh dengan cepat sambil sesekali bergumam sendiri, mencoba mengusir rasa gelisah yang mulai menyelinap. Namun belum selesai membilas, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, terdengar seperti ada sesuatu yang tidak sabar menunggu di luar pintu seng kamar mandi. Rasa tidak nyaman mulai muncul menjalar perlahan namun pasti. Dengan nada sedikit kesal, ia berteriak, "Iya, sebentar lagi, Jang, sabar." Namun, jawaban itu tidak diikuti respons apapun dari luar. Tidak ada suara langkah kaki, menjauh atau balasan dari Kang Ujang. Hanya sunyi yang terasa semakin ganjil, menyelimuti kamar mandi kecil itu seperti selimut dingin yang menusuk hingga ke tulang. Kang Didin mempercepat gerakannya, ingin segera keluar dari kamar mandi yang kini terasa seperti ruang sempit yang mencekik. Setelah membilas tubuhnya seadanya, ia melilitkan handuk kecil di pinggang, lalu membuka pintu seng dengan cepat, bersiap untuk memarahi Kang Ujang karena membuatnya merasa terganggu. Namun, apa yang ia lihat di balik pintu membuat tubuhnya membeku. Hanya beberapa langkah dari tempatnya berdiri, tampak sesosok makhluk yang selama ini hanya ia dengar dari cerita-cerita menyeramkan di kampungnya. Sosok itu adalah pocong, balutan kain putihnya lusuh, penuh noda tanah, dengan bagian kepala yang diikat tali usang. Makhluk itu berdiri membelakanginya, tidak bergerak sedikit pun, namun kehadirannya terasa begitu nyata dan menyesakkan.
Jantung Kang Didin seolah berhenti berdetak. Tubuhnya gemetar hebat dan kakinya terasa lemas. Ia mencoba mundur, tetapi pintu seng yang tadi terbuka menghantam dinding dengan bunyi keras, membuat suasana semakin mencekam. Tanpa berpikir panjang, Kang Didin langsung berlari sekencang-kencangnya ke ruang tengah, tempat ia yakin Kang Ujang sedang bersantai. "Ujang, ada pocong, Jang!" teriaknya dengan suara melengking, napas tersengal-sengal. Kang Ujang yang sedang tiduran santai langsung terkejut dan bangun dengan wajah bingung. "Apaan sih? Ngaco aja kamu, mana ada pocong?" Balasnya mencoba menenangkan Kang Didin yang terlihat seperti baru saja dikejar sesuatu. Namun melihat kondisi Kang Didin yang masih mengenakan handuk basah dengan tubuh gemetar dan wajah pucat pasi, Kang Ujang mulai merasa ada yang tidak beres. "Mana pocongnya? Di mana kamu lihat?" tanyanya sambil berjalan cepat menuju kamar mandi. Ia memeriksa area itu dengan cermat, membuka pintu kamar mandi, dan melongok ke sudut-sudut ruangan. Namun, yang ia temukan hanyalah ruangan kosong dan suasana sunyi. Hanya suara angin yang berhembus pelan melalui celah atap genteng. Kang Ujang kembali ke ruang tengah dengan ekspresi bingung, mendapati Kang Didin masih duduk, menggigil seperti orang yang baru saja melihat hal yang tak bisa dijelaskan. "Kamu kenapa sih? Kok sampai segitunya?" tanya Kang Ujang sambil menyodorkan segelas air putih untuk menenangkan temannya. Kang Didin hanya menggeleng sambil mencoba mengatur napasnya. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berkata, "Aku yakin banget tadi ada pocong di depan pintu kamar mandi. Dia berdiri membelakangi aku. Aku kira tadi itu kamu yang ngetok-ngetok pintu." Kang Ujang menghela napas panjang, lalu menepuk pundak Kang Didin pelan. "Sudah, baca istighfar aja. Jangan terlalu dipikirin. Tapi, makanya kalau mandi tuh jangan pas azan maghrib. Kata orang tua, mandi jam segitu pamali, bisa ganggu yang enggak kelihatan," ujarnya dengan nada serius. Meskipun ia sendiri masih sedikit meragukan cerita Kang Didin. Meski berusaha santai, ucapan Kang Ujang itu menambah kecemasan Kang Didin. Ia mulai berpikir ulang tentang kebiasaannya yang sering mandi saat maghrib. Namun, apa yang paling mengganggunya bukanlah waktu mandinya, melainkan kenyataan bahwa ia telah melihat sesuatu yang nyata. Sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana. Setelah kejadian itu, Kang Didin menjadi lebih pendiam. Ia, yang biasanya ceria dan santai, kini sering terlihat cemas, bahkan takut untuk berada sendirian di rumah. Malam-malam, ia kerap meminta Kang Ujang untuk menemaninya ke belakang. Jika Kang Ujang menolak karena terlalu lelah, Kang Didin terpaksa pergi sendiri, tetapi langkahnya selalu terburu-buru. "Sudah santai saja, Din. Enggak ada apa-apa kok," ujar Kang Ujang berulang kali, meski Kang Didin tetap tak bisa menghilangkan rasa takutnya. Ia bahkan mulai menghindari area tertentu di rumah itu, terutama bagian belakang dan teras. Kebiasaan mandinya pun berubah drastis. Ia kini selalu mandi sebelum maghrib, memastikan suasana masih cukup terang dan tidak terlalu mencekam. Setelah beberapa waktu berlalu, suasana di rumah itu tampak mulai kembali tenang. Kang Didin, yang sebelumnya terlihat selalu ketakutan, perlahan mulai bisa mengendalikan dirinya. Meskipun rasa waspada masih sesekali muncul, ia berusaha untuk tidak lagi terlalu memikirkan kejadian aneh yang pernah ia alami. Kang Ujang, di sisi lain, tetap berusaha menjaga sikap santai dan tidak memusingkan cerita-cerita seram yang pernah ia dengar dari warga sekitar atau bahkan dari Kang Didin sendiri. Mereka mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, seolah-olah kejadian-kejadian itu hanyalah bagian dari imajinasi yang berlebihan. Namun, ketenangan itu
ternyata hanya sementara. Kali ini, giliran Kang Ujang yang mengalami sesuatu yang tak biasa. Malam itu, Kang Didin sudah terlelap lebih dulu, sementara Kang Ujang masih sibuk dengan ponselnya. Rumah itu memang sederhana, tanpa banyak hiburan seperti televisi, sehingga ponsel menjadi satu-satunya pelarian di waktu senggang. Dengan posisi tiduran di atas kasur gulung di ruang tengah, Kang Ujang menggulung rambut gondrongnya ke atas, membiarkannya menjuntai agar tidak menempel ke punggung. Ia baru saja keramas sore tadi dan rambutnya masih sedikit lembab. Waktu menunjukkan sekitar pukul 11 malam dan suasana rumah begitu sunyi. Hanya ada sesekali desiran angin malam yang melewati celah-celah dinding rumah dan suara lembut dari ponsel Kang Ujang yang memecah keheningan. Saat sedang asik menggulir layar ponselnya, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Rambutnya yang tergerai di kasur terasa seperti disentuh oleh sesuatu. Awalnya ia mengabaikannya, namun sensasi itu terasa semakin nyata, seperti ada yang menarik-narik helai rambutnya secara perlahan. Ia berhenti sejenak, sambil bergumam ia berkata, "Din, jangan mainin rambutku." Ia berpikir mungkin Kang Didin sedang iseng. Namun suasana tetap sunyi dan tidak ada jawaban dari Kang Didin yang jelas-jelas sudah tertidur. Kang Ujang kembali mencoba fokus pada ponselnya, mengabaikan rasa tidak nyaman itu. Namun, belum lama ia melanjutkan aktivitasnya. Sensasi tarikan itu terasa lagi. Kali ini lebih kuat dan jelas. Bukan lagi sekadar beberapa helai rambut, melainkan seperti seluruh rambutnya disentuh dan dimainkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sensasi itu begitu nyata, seolah-olah ada jari-jari halus yang mengusap, menggenggam, lalu menarik rambutnya perlahan. Kang Ujang mendesah panjang, mulai merasa terganggu. Dengan nada setengah kesal, ia bergumam lagi, kali ini lebih keras. "Sudah, saya capek, jangan gangguin. Kalau ganggu lagi, saya balas." Meskipun ia berusaha menunjukkan keberanian, rasa tidak nyaman yang menjalar di tubuhnya tak bisa ia sembunyikan. Ia kembali memaksakan diri untuk fokus pada ponselnya, berharap ketegangan ini segera berlalu. Namun, ketenangan yang ia paksakan tak berlangsung lama. Tidak lama kemudian, sebelum rambutnya disentuh lagi, Kang Ujang mendengar sesuatu. Bukan suara biasa, melainkan langkah kaki yang pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai. Suara itu datang dari belakangnya, makin lama makin mendekat. Karena ia tidur lesehan di atas kasur gulung, ia bisa merasakan getaran halus di lantai setiap kali langkah itu terdengar. Suara itu terasa sangat nyata, tetapi langkah-langkah itu begitu pelan. Kang Ujang menghentikan aktivitasnya. Ia menurunkan ponsel dari tangannya, kini seluruh fokusnya tertuju pada suara langkah tersebut. Jantungnya mulai berdegup kencang, tetapi ia tetap mencoba untuk tidak menunjukkan rasa takut. Namun, ketenangannya mulai goyah ketika suara itu berhenti tepat di dekat kepalanya. Ia menahan napas, berusaha memastikan apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, rambut panjangnya yang menjuntai ditarik dengan keras. Kali ini bukan lagi tarikan halus seperti sebelumnya, melainkan gerakan kasar yang penuh amarah. Seluruh rambutnya terasa dijambak hingga kulit kepalanya sakit luar biasa. "Ah, sakit!" teriak Kang Ujang sambil memegangi rambutnya yang seakan ditarik dengan kekuatan besar. Tubuhnya terdorong sedikit, mengikuti arah tarikan yang begitu kuat. Ia mencoba menahan, namun sia-sia. Tarikan itu terus berlanjut, membuat tubuhnya terseret beberapa sentimeter di atas kasur.
Dalam kepanikannya, Kang Ujang berteriak memanggil Kang Didin. "Din, tolongin aku, ada yang narik rambutku." Namun, Kang Didin yang tidur di dekatnya tidak langsung bangun. Dalam usahanya untuk bertahan, Kang Ujang meronta-ronta dan tanpa sengaja kakinya menendang keras wajah Kang Didin, membuat rekannya itu terbangun dengan terkejut. Kang Didin pun tersentak bangun. Wajahnya tampak memerah karena terkena tendangan keras. Dengan rasa kesal, ia berteriak, "Apaan sih, Jang?" Sambil mengucek matanya yang masih berat karena kantuk. Namun, saat pandangannya mulai fokus, ia melihat Kang Ujang yang berteriak-teriak dengan panik sambil memegangi rambutnya. Rambut gondrong Kang Ujang tampak seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Wajah Kang Didin yang semula marah langsung berubah pucat. "Apa itu? Apa yang narik rambutmu, Jang?" Tanyanya dengan suara gemetar. Tapi bukannya membantu, Kang Didin justru bangkit dari kasurnya dengan panik, berlari ke arah pintu depan sambil berteriak. Dengan gerakan kasar, ia membuka pintu dan terus berteriak keluar. Mendengar itu, Kang Ujang yang masih kesakitan sambil berusaha melepaskan tarikan dari rambutnya, berteriak kesal. "Kamu mau kemana? Aku yang butuh pertolongan sekarang." Namun, Kang Didin tidak peduli. Tubuhnya gemetar hebat dan ia terus melangkah menjauh ke halaman rumah, seolah-olah hanya ingin lari sejauh mungkin dari kejadian itu. Di luar, Kang Didin hanya bisa mengulang-ulang, "Nggak mau, aku takut." Kang Ujang yang merasa dikhianati hanya bisa berusaha sendiri menghadapi situasi itu. Ia menahan rasa sakit luar biasa di kulit kepalanya sambil terus membaca doa dalam hati. Harapannya, tarikan itu akan segera berhenti. Namun, semakin ia mencoba memanjatkan doa, tarikan itu justru terasa semakin kuat. Tubuhnya terseret beberapa sentimeter di atas kasur gulung, membuat rasa takut dan sakitnya semakin menjadi-jadi. Malam itu terasa seperti malam terpanjang bagi Kang Ujang. Sementara Kang Didin bersembunyi di luar rumah dengan ketakutan, Kang Ujang harus menghadapi sesuatu yang tak ia pahami, sendirian di dalam ruangan yang gelap dan dingin. Setelah beberapa saat, tarikan yang menyiksa rambut Kang Ujang tiba-tiba berhenti. Ia terkapar di lantai dengan napas tersengal-sengal. Tubuhnya gemetar hebat dan kulit kepalanya terasa perih, seperti habis dicakar atau dicabik-cabik. Dengan sisa tenaga, Kang Ujang duduk dan mulai merapikan rambutnya yang acak-acakan. Namun, ketika ia menoleh ke arah sumber tarikan tadi, matanya menangkap bayangan hitam yang bergerak cepat ke sudut ruangan. Sosok itu hitam legam, tinggi, dan kurus dengan tubuh yang sedikit membungkuk. Gerakannya begitu cepat sehingga hanya terlihat sekilas, namun cukup untuk membuat bulu kuduk Kang Ujang berdiri. "Apa itu tadi?" gumam Kang Ujang dengan suara tertahan. Jantungnya masih berdegup kencang dan tubuhnya tak bisa berhenti gemetar. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Rasa takut kini melumpuhkannya sepenuhnya. Tak lama kemudian, Kang Didin akhirnya kembali masuk ke dalam rumah. Langkahnya ragu-ragu dan wajahnya masih pucat. "Kenapa kamu nggak bantu aku?" sergah Kang Ujang dengan nada marah bercampur frustrasi. Kang Didin menundukkan wajahnya, tampak malu sekaligus takut. Aku takut, Jang. Aku lihat sosoknya tadi. Aku nggak berani," jawab Kang Didin lirih, nyaris seperti bisikan. Kang Ujang hanya mendesah panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Kamu lihat kan tadi?" tanyanya dengan nada serius, menatap Kang Didin tajam. Kang Didin mengangguk pelan. "Aku lihat, sosoknya hitam. Kurus banget.
tinggi, tapi bungkuk. Aku lihat dia narik rambut Mujang, tapi aku benar-benar nggak bisa apa-apa. "Maaf," ujar Kang Didin dengan suara bergetar. Penjelasan Kang Didin hanya memperkuat keyakinan Kang Ujang bahwa kejadian ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. "Ini sudah terlalu parah," ujar Kang Ujang dengan nada serius. "Kalau sampai main fisik kayak gini, ini bahaya. Kita nggak bisa tinggal di rumah ini lebih lama." Ia menatap Kang Didin yang tampak semakin ketakutan. Keesokan paginya, sebelum memulai aktivitas berjualan, Kang Ujang memutuskan untuk menelepon Kang Adang yang sedang berada di Bandung. Ia menceritakan semua kejadian yang mereka alami, termasuk penampakan sosok hitam yang menyerangnya semalam. "Kang, ini sudah nggak main-main lagi," ujar Kang Ujang dengan nada serius. "Rumah ini nggak cuman ganggu lewat suara atau bayangan. Ini sudah sampai menyerang fisik." Kang Adang yang awalnya terdengar santai di telepon, mulai terdiam setelah mendengar cerita dari Kang Ujang. Ia tampak berpikir keras, lalu akhirnya memutuskan untuk datang ke rumah itu secara langsung. Esok harinya, sekitar tengah hari, Kang Adang tiba dengan wajah penasaran. Ia duduk di ruang tengah bersama Kang Ujang dan Kang Didin untuk mendengar penjelasan lengkap tentang apa yang sebenarnya terjadi. "Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanya Kang Adang sambil melirik ke arah Kang Didin yang terlihat gugup. Kang Didin, meski terlihat enggan, akhirnya mulai menceritakan pengalamannya tentang sosok pocong yang dilihatnya di kamar mandi beberapa hari lalu. Mendengar cerita itu, Kang Adang tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. "Kamu itu sudah tua, masa sama pocong saja takut? Itu cuma pocong, nggak bakal ngapa-ngapain kalau kita nggak ganggu," ujarnya santai. Namun, tawanya tidak cukup membuat Kang Didin merasa lebih tenang. Sebaliknya, wajah Kang Didin semakin murung, sementara Kang Ujang yang duduk di sebelahnya segera memotong. "Kang, aku nggak bohong," ujar Kang Ujang dengan nada serius. "Semalam aku beneran mengalami hal yang aneh." Kang Adang, yang mulai sadar bahwa ini bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti, menatap Kang Ujang dengan penuh perhatian. "Apa yang kamu alami, Jang?" tanyanya. Kali ini dengan nada yang lebih serius. Kang Ujang menghela napas panjang sebelum akhirnya menceritakan pengalamannya. "Malam itu, rambutku itu kayak ditarik-tarik. Awalnya pelan, tapi lama-lama makin kasar. Sampai aku diseret ke lantai. Didin juga lihat semuanya, Kang. Tapi dia malah nggak nolong. Aku tahu dia lihat sesuatu," jelasnya sambil melirik Kang Didin yang kini duduk di sudut ruangan dengan wajah semakin muram. Kang Adang mengarahkan pandangannya ke Kang Didin. "Apa benar kamu lihat kejadian itu?" tanyanya dengan nada mendesak. Kang Didin mengangguk perlahan, wajahnya tampak pucat. "Iya Kang, aku lihat. Yang narik rambut Kang Ujang itu. Sosoknya hitam, kurus dan bungkuk. Aku nggak berani nolong Kang. Maaf," jawabnya dengan suara bergetar, nyaris tak terdengar. Mendengar itu, Kang Adang terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan ekspresi berpikir keras. "Jadi kalian merasa rumah ini nggak aman lagi ya?" tanyanya akhirnya. Kang Ujang mengangguk cepat. "Iya Kang, saya minta maaf banget, tapi kalau bisa kita selesaikan kontrak sampai bulan ini saja. Masih ada waktu sekitar 2 minggu kan? Setelah itu kita pindah ke tempat lain," pintanya dengan nada penuh harap. Kang Adang menghela napas panjang, seolah memikirkan sesuatu yang berat. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, "Sebenarnya, aku udah tahu kalau rumah ini ada penunggunya." Kalimat itu langsung membuat Kang Didin dan Kang Ujang terkejut. Kang Didin yang mendengar itu langsung bergidik. "Termasuk pocong itu, Kang?"
Tanyanya dengan suara pelan. Kang Adang mengangguk pelan. Iya, pocong itu biasanya di belakang, dekat kamar mandi luar. Mungkin pas kamu mandi malam itu, dia cuma mau kenalan. Jawabnya, mencoba membuat suasana sedikit lebih santai dengan nada bercanda. Namun candaan itu tidak berhasil menghibur Kang Didin. Kang Ujang yang masih memikirkan kejadian semalam menatap Kang Adang dengan serius. Jadi bagaimana Kang? Kita tetap di sini atau pindah? Tanyanya. Kang Adang kembali terdiam, mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Sebenarnya tempat ini cukup strategis untuk jualan. Bersih juga dan gak ada masalah dengan lokasi. Tapi kalau kalian merasa gak nyaman dan takut, kita bisa cari tempat lain. Jawabnya akhirnya. Namun, sebelum pembicaraan mereka selesai, perhatian Kang Adang tiba-tiba teralihkan ke arah salah satu kamar di belakang. Pintu kamar itu terbuka sedikit, namun bagian dalamnya gelap karena lampu kamar dimatikan. Siang itu, meskipun matahari masih terang di luar, bayangan di dalam kamar tampak lebih pekat daripada seharusnya. Kang Ujang, itu apa di pojok kamar? Tanya Kang Adang sambil menunjuk ke arah kamar yang gelap. Kang Ujang langsung menoleh ke arah kamar, dan seketika wajahnya berubah pucat. Dengan suara keras, ia langsung berseru, "Din, kamu jangan lihat ke sana." Namun terlambat. Rasa penasaran membuat Kang Didin refleks menoleh ke arah kamar itu. "Astagfirullah, Kang, ada pocong lagi. Pocongnya di pojok kamar," teriak Kang Didin sambil melompat dari tempat duduknya. Wajahnya langsung pucat pasi dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Kang Adang yang tadinya tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita itu, akhirnya melihat sosok yang dimaksud. Di pojok ruangan, pocong berbalut kain putih kusam berdiri diam. Wajahnya menghitam pekat dengan kepala yang sedikit miring ke satu sisi. Meski tidak bergerak, keberadaannya memancarkan aura dingin yang merasuk hingga ke tulang, membuat suasana siang itu terasa seperti malam yang mencekam. Melihat sosok itu, Kang Adang terdiam beberapa saat, seolah sedang mencoba mencerna apa yang ada di hadapannya. Namun, tidak lama kemudian ia melangkah mendekat ke arah kamar dengan ekspresi serius. Dengan suara tegas, ia berkata, "Jangan ganggu kami lagi. Kalau kalian gak suka kami di sini, bilang." Namun sebelum Kang Adang sempat masuk lebih jauh ke dalam kamar, Kang Ujang dengan cepat menariknya mundur. "Kang, jangan masuk ke kamar itu," teriaknya panik. Ia buru-buru menutup pintu kamar dengan keras, lalu menahan napas sambil berusaha menenangkan diri. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Kejadian itu akhirnya membuat Kang Adang mengambil keputusan. "Baiklah, kita nggak bisa lanjut di sini. Kalau udah sampai kelihatan siang bolong begini, berarti mereka sudah kasih peringatan serius. Kita selesaikan kontrak bulan ini dan cari tempat baru," ujarnya dengan nada tegas, mencoba menenangkan kedua anak buahnya yang tampak sangat ketakutan. Kang Ujang dan Kang Didin hanya mengangguk pelan. Wajah mereka masih dipenuhi kecemasan yang tidak kunjung reda. Setelah berpikir sejenak, Kang Ujang akhirnya mengajukan sebuah saran. "Kalau begitu, maaf Kang. Tapi sementara waktu, bagaimana kalau di sini ditambah orang lagi buat bantu? Jadi lebih ramai, lebih enak," ujarnya dengan nada penuh harap. Kang Adang mengangguk, setuju dengan usulan itu. "Iya bisa. Nanti aku panggil 2 orang lagi dari tempat lain. Gerobak kan ada 4, sekarang baru terpakai 2. Biar semua gerobak bisa jalan,
Sekalian tempat ini jadi lebih ramai, ujarnya dengan nada yakin. Sore harinya, 2 orang tambahan yang dijanjikan Kang Adang akhirnya tiba. Mereka adalah Kang Adi dan seorang lagi, sebut saja Kang Ruhi. Awalnya, keduanya merasa enggan pindah karena sudah nyaman di tempat tinggal sebelumnya. Namun, demi membantu operasional usaha dan rasa tanggung jawab terhadap Kang Adang, mereka akhirnya setuju untuk tinggal sementara di rumah tersebut. Mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka di sana. Setelah kejadian melihat pocong di kamar belakang, Kang Ujang dan Kang Didin sudah tidak berani tidur di ruang tengah yang berdekatan dengan kamar itu. Mereka memutuskan untuk pindah ke ruang tamu bersama Kang Adi dan Kang Ruhi. Ruang tamu yang tidak terlalu luas itu akhirnya disulap menjadi tempat tidur darurat. Sofa kayu tua yang ada di sana dipinggirkan dan lantainya digunakan untuk tidur dengan alas seadanya. Malam itu, mereka mencoba beristirahat bersama. Kang Adi memilih tidur di dekat sofa panjang yang berada paling dekat dengan tembok. Sementara Kang Ujang, Kang Didin, dan Kang Ruhi tidur berjajar di sisi lain. Meski mereka mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman, suasana mencekam tetap terasa. Rumah itu begitu sunyi, dan setiap suara kecil terdengar seolah diperbesar oleh keheningan malam. Di tengah malam, Kang Adi yang mulai terlelap tiba-tiba terbangun. Telinganya menangkap suara aneh, seperti bunyi kayu yang bergerak perlahan. Suara itu datang dari arah sofa panjang yang ada di dekatnya. Ia membuka matanya perlahan, mencoba memastikan asal suara tersebut. Dengan tubuh setengah terjaga, ia menoleh ke arah teman-temannya yang sedang tidur. Semuanya lengkap, gumamnya dalam hati setelah menghitung. Ada 4 orang, semuanya tidur di tempat masing-masing. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti ada sesuatu yang bergerak di atas sofa. Kang Adi menegakkan tubuhnya perlahan. Pandangannya mulai menelusuri bagian atas sofa panjang. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok berbalut kain putih sedang berbaring dengan posisi menyamping. Terlihat hanya bagian samping tubuhnya. Kang Adi langsung membeku. Ia tahu semua orang sedang tidur di lantai, sehingga sosok di sofa itu tidak mungkin salah satu dari mereka. Tubuhnya terasa kaku, tetapi ia mencoba memberanikan diri untuk bangkit. Dengan gerakan perlahan, ia mendekat sedikit, ingin memastikan apa yang sedang ia lihat. Namun begitu wajahnya hampir sejajar dengan sofa, sosok itu tiba-tiba bergerak. Kain putih yang membungkus tubuhnya mengeluarkan bunyi gemerisik, dan kepala sosok itu perlahan menoleh ke arah Kang Adi. Wajahnya hitam legam dengan mata kosong yang tampak menyala samar dalam gelap. Seketika itu juga, teriakan Kang Adi memecah keheningan malam. Ia langsung melompat mundur sambil berteriak-teriak. Teriakan itu langsung membangunkan Kang Ujang, Kang Didin, dan Kang Ruhi yang masih setengah tertidur. "Ada apa sih?" seru Kang Ujang sambil mengucek matanya. Namun, saat melihat Kang Adi yang tampak ketakutan sambil menunjuk-nunjuk ke arah sofa, mereka ikut bangkit dengan cemas. Kang Didin yang melihat ke arah sofa langsung pucat pasi. "Jang, itu pocongnya muncul lagi!" teriaknya dengan suara gemetar. Kang Ujang dan Kang Ruhi yang awalnya tidak percaya, akhirnya ikut menoleh ke arah sofa. Wajah mereka langsung memucat ketika melihat sosok itu kini duduk tegak di atas sofa, tubuhnya kaku dengan kepala yang menatap ke arah mereka. Tanpa berpikir panjang, Kang Adi langsung berlari keluar dari rumah. "Lari! Lari semua!" teriaknya.
Kang Ujang dan Kang Didin mengikuti, sementara Kang Ruhi berusaha menahan pintu depan yang berderit saat dibuka dengan tergesa-gesa. Malam itu, keempatnya akhirnya melihat sosok yang sama. Satu sosok pocong yang tergeletak terbujur kaku di atas sofa panjang di ruang tamu. Pocong itu terlihat jauh berbeda dari yang pernah mereka bayangkan. Warnanya sudah berubah menjadi coklat kehitaman. Kain pembungkus tubuhnya penuh noda tanah dan bekas lumpur kering. Kesan kotor dan usang membuat wujudnya semakin mengerikan. Bukan hanya wujudnya yang membuat malam itu terasa mencekam. Sebuah aroma menusuk tiba-tiba memenuhi ruangan. Bau busuk yang aneh seperti bangkai yang sudah mengering. Bau itu begitu kuat hingga membuat mereka merasa mual. Mereka hanya bisa saling berpandangan dengan wajah penuh ketakutan. Tak ada yang berani bergerak mendekati sosok tersebut. "Kita harus telepon Kang Adang sekarang juga," ujar Kang Ujang dengan suara gemetar, memecah keheningan. Tanpa berpikir panjang, Kang Didin langsung menghubungi Kang Adang. Dalam panggilan itu, ia berbicara dengan suara terburu-buru. "Kang, kita berempat diganggu malam ini. Pocong itu benar-benar muncul, Kang. Kita nggak nyaman di sini. Tempat ini nggak cocok lagi buat kita." Kang Adang yang mendengar suara panik di ujung telepon mencoba menenangkan mereka. "Baiklah, sabar dulu. Besok pagi kita cari solusi. Sementara ini kalian bertahan dulu, tapi kalau ada apa-apa, kabari aku langsung," ujar Kang Adang dengan nada tegas. Malam itu, keempatnya sepakat untuk tidak tidur. Suasana rumah terlalu mencekam, dan mereka tidak ingin ada yang kembali diganggu. Namun, karena rasa lelah mulai menguasai tubuh, mereka memutuskan untuk bergantian berjaga. 2 orang berjaga, sementara 2 lainnya mencoba tidur selama 1 jam, lalu bergantian. Dari pukul 11 malam hingga pagi, mereka menjalani malam itu dengan rasa was-was. Meski suasana tetap terasa berat dan mencekam, mereka berhasil melewati malam itu tanpa gangguan tambahan. Ketika pagi tiba, keempatnya merasa lega, meski tubuh mereka lemas karena kurang tidur. Keesokan harinya, Kang Adang datang ke rumah tersebut untuk membahas solusi. Setelah berdiskusi, diputuskan bahwa mereka akan segera pindah dari rumah itu. Semua setuju bahwa tinggal lebih lama di sana hanya akan membahayakan kesehatan mental mereka. Hari-hari berikutnya dihabiskan untuk memindahkan barang-barang dan membereskan sisa-sisa keperluan dagang mereka. Setelah semuanya selesai, rumah itu kembali kosong, seperti sebelumnya. Musim hujan yang datang, tak lama kemudian membuat rumah itu semakin terlantar. Di halaman depan, rumput liar mulai tumbuh tinggi, menutupi sebagian besar jalan masuk. Anak-anak dari keluarga pemilik rumah yang menjadi ahli waris belum sempat merawat tempat itu, dan rumah tersebut perlahan kembali menjadi rumah kosong yang terlupakan. Namun, cerita tentang penghuni gaib di rumah itu tetap hidup di antara warga. Bagi mereka yang melewati rumah tersebut, terutama saat malam, sering muncul bisik-bisik tentang kehadiran sosok yang pernah dilihat oleh Kang Ujang, Kang Didin, dan teman-temannya. Dan bagi keempat orang tersebut, rumah itu akan selalu menjadi kenangan menyeramkan yang tidak ingin mereka ulangi lagi. Baiklah, sekian dulu kisah kami kali ini. Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Terima kasih untuk Kang Surya buat cerita yang dibagikan. Menarik sekali cerita ini, menghadirkan suasana horor yang mencekam, dengan penggunaan elemen hantu klasik Indonesia. Atmosfer cerita dibangun secara bertahap, dimulai dari keheningan rumah kosong hingga teror nyata yang dialami para karakter. Penutupan cerita
Dengan rumah yang kembali kosong dan cerita pocong yang tetap hidup di antara warga, meninggalkan kesan horor yang tidak benar-benar selesai. Secara keseluruhan, cerita ini menciptakan ketegangan melalui deskripsi yang detail dan konflik yang terus memuncak. Semua nama dalam cerita ini sudah disamarkan untuk menjaga privasi. Terima kasih.